Oke, selamat datang para investor. Hari ini kita bakal bedah satu kasus yang menarik banget. PT Agro Yasa Lestari, kodenya AYLS. Ini kan cerita klasik banget di pasar saham. Pertarungan antara story atau cerita yang kedengerannya bagus melawan angka-angka fundamental yang jujur apa adanya. Nah, kira-kira mana yang menang? Dan yang paling penting, apa pelajarannya buat kita semua? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari misteri utamanya. Begini, laporan keuangan AYLS itu nunjukin kalau perusahaan ini rugi. Tapi kok bisa harga sahamnya tiba-tiba terbang tinggi di awal 2026? Nah, sebagai seorang investor, kalau lihat yang beginian, pasti langsung kepikiran kan? Apa nih yang saya nggak tahu? Ada apa di baliknya? Untuk bisa memecahkan teka-teki ini, kita harus lihat dulu nih, ada jurang yang dalam banget antara kinerja asli perusahaannya dengan pergerakan harga sahamnya di market. Ini dua hal yang kelihatannya nggak nyambung. Coba lihat angka ini, plus 200% dalam setahun. Ini adalah jenis kenaikan yang bikin heboh, yang memicu fear of missing out atau FOMO. Semua orang jadi pengen ikutan, takut ketinggalan kereta, berharap bisa ikut cuan besar. Nah, tapi disinilah letak paradoksnya. Ini penting banget coba perhatikan. Waktu investor di luar sana lagi pada pesta, lagi euforia, coba kita intip dapurnya perusahaan. Apa yang terjadi? Pendapatannya malah anjlok dan ruginya makin bengkak. Loh, buat kita yang pegang prinsip fundamental, ini kan jelas-jelas red flag ya, lampu merah besar, iya kan? Jadi, kalau bukan karena kinerjanya, terus apa dong pemicunya? Jawabannya itu ada di satu aksi korporasi besar. Satu kejadian yang benar-benar mengubah peta permainan dan masa depan perusahaan ini. Catat tanggal ini. Satu peristiwa tunggal inilah yang jadi pemantiknya, yang menyulut spekulasi liar di pasar dan mengubah saham yang tadinya adem ayem ini jadi buah bibir di mana-mana. Jadi, ada perusahaan induk baru namanya BGI masuk dan langsung borong mayoritas saham. Di dunia saham, pergantian pengendali ini sinyal yang luar biasa kuat loh. Artinya apa? Artinya ada visi baru, strategi baru, dan yang paling penting, harapan baru. Era lama selesai, era baru dimulai. Nah, ini bagian yang paling menarik. Perhatikan baik-baik. Menurut aturan OJK, BCI ini kan wajib melakukan tender offer buat beli sisa saham publik. Dan coba lihat harganya, Rp134. Itu 2 kali lipat dari harga akuisisi mereka sendiri. Ini bukan cuma formalitas, teman-teman. Ini adalah pesan dari pemilik baru yang seolah-olah bilang, kami yakin nilai perusahaan ini paling tidak ya segini. Pasar nangkep ini sebagai vote of confidence yang luar biasa. Ini bikin kita mikir kan, kenapa BCI mau-maunya beli perusahaan yang kinerjanya lagi jelek begini? Pasti ada sesuatu yang mereka lihat. Sesuatu yang nggak kelihatan kalau kita cuma baca laporan laba rugi. Nah, sekarang tugas kita adalah jadi detektif dan cari tahu apa itu. Jelas bukan laba atau keuntungan yang mereka kejar saat itu. Makanya, sebagai investor yang cerdas, kita harus terbiasa melihat lebih dari sekedar angka pendapatan. Kita harus gali lebih dalam lagi. Kita harus obrak-abrik laporan neracanya. Dan ini dia jawabannya. Rasio utang terhadap asetnya itu hampir nol. Artinya, ILS ini praktis nggak punya utang. Coba bayangkan, ini seperti kanvas yang bersih, yang putih. Pemilik baru bisa melukis apa saja di atasnya, bisa membangun bisnis baru, tanpa pusing mikirin beban utang dari masa lalu. Inilah aset tersembunyi yang mereka incar. Oke, fondasinya sudah bersih, kanvasnya sudah kosong. Sekarang, pemilik baru butuh cerita, sebuah growth story yang bisa dijual ke pasar. Dan mereka menemukan cerita itu, sebuah cerita yang sangat besar yang datang dari masa depan Indonesia. Disinilah pasar mulai nyambungin benang merahnya. Produk utama ILS itu kan aspal dan material konstruksi lainnya. Dan material-material ini sangat vital untuk proyek raksasa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tiba-tiba, narasi perusahaan ini berubah total. Investor nggak lagi lihat kinerja masa lalunya yang jelek, tapi mereka membeli cerita, membeli mimpi tentang potensi masa depan dari proyek IKN. Pemilik barunya pun secara terang-terangan bilang kalau mereka punya rencana ambisius. Mereka mau pakai kekuatan finansial dan manajerial mereka untuk tancap gas. Wah, pasar suka banget sama cerita yang begini. Harapan besar. Oke, jadi sekarang kita punya cerita yang sangat meyakinkan. Kanvas bersih, pemilik baru yang ambisius, plus proyek super besar IKN. Tapi, disinilah peran saya sebagai mentor Anda jadi sangat penting. Cerita itu memang indah, tapi kita sebagai investor wajib kembali ke darat, kembali ke angka-angka. Apa kata valuasi perusahaan ini sekarang?
Coba kita bandingkan ILS dengan emiten sejenis dengan peersnya, valuasinya wah, ini kayak beda planet. Coba lihat deh rasio price to sales-nya. Gampangnya ini nunjukin berapa kali lipat harga sahamnya dibandingin sama penjualannya. Pesaingnya itu cuma di 1 kali atau ya paling tinggi 9,9 kali. Terus ILS berapa? 136 kali. Ini gila kan? Ini bukti paling nyata kalau harga sahamnya itu terbang murni karena harapan, bukan karena kondisi bisnisnya sekarang. Dan inilah poin terpenting dari semua pembahasan kita. Di harga puncaknya, pasar menilai saham ini seharga Rp322. Padahal, kalau kita hitung nilai wajarnya, nilai intrinsik dari bisnisnya, itu cuma di sekitar Rp97. Selisihnya yang besar itu apa? Itulah harga yang Anda bayar untuk sebuah cerita, sebuah premi yang super mahal untuk harapan bahwa proyek IKN suatu saat nanti akan jadi keuntungan nyata. Nah, pada akhirnya, kasus ILS ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat fundamental. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri setiap kali mau berinvestasi. Sebenarnya saya ini berinvestasi pada ceritanya atau pada angkanya? Keduanya bisa saja menghasilkan uang, betul. Tapi hanya satu yang punya fondasi yang kokoh. Jadi pastikan Anda tahu di mana posisi Anda sebelum mempertaruhkan uang hasil kerja keras Anda.